Hai sahabat para penonton setia toko RG, kita akan melakukan edukasi berapa biaya hasil charging sepeda motor listrik ini Polytron tipe Focus S. Ini chargingnya tidak full ya, tadi pemakaian tersisa 33%. Jadi berapa biaya 33% sampai ke 100%. Nah, kita akan setting model ini ya, model ini yang KWH meter, model tipe yang ini yang bisa ada price-nya. Nah, kita setting di sini berapa biaya per KWH. Sini saya setting 1.500 rupiah. Ini kan per KWH yang bawah tulisannya. Nah, setelah kita setting nanti price nanti ketahuan di sini akan muncul berapa rupiah. Oke, kita akan cas. Colok, putar, klek. Ini charging standar, bukan yang fast charging. Hanya 5 ampere, kemampuannya hanya 4 ampere ya. 55. Outputnya 5 ampere, 84 volt. SOP-nya colok ini dulu, ceknya baru ke listrik. Itu informasi untuk keawetan. Baru ini listriknya kita akan colok ke sana. Kita nyalakan dulu kontaknya untuk mengetahui sisa baterai yang ada, yaitu 33%. Ini terbaca 33 ya. Nah, kemudian kita nyalakan Polytron EV. Sama, baterainya kondisi 33%. Kita mulai cas. Tadi price-nya udah kita setting harganya. Kita mulai start. Nah, ini guys, ini daya pemakaian dayanya 418 ya, 418 watt. Pernah saya ukur 425 watt. Jadi listrik rumah kalau 900 watt itu terlalu pas-pasan ya. Kalau barang beban yang lain baiknya 1200, 1300. Oke, kita tunggu dalam proses pengecasan. Ngedip merah ini tandanya lagi proses charging. Jika sudah full nanti hijau, berhenti hijaunya. Nah, ada bunyi kipas, swing, bunyi kipas. Tampilan odometernya, setiap proses charge dia akan ngelok, tulisan locket, nggak bisa digas, jadi safety ya. Safety-nya ada 3, standar juga nyala, ini poin standar, dan P. Nanti kita pencet parking, jika locketnya berubah akan menjadi P jika casanya dicabut. Untuk mencapai 1% berapa menit ya?
2 menit masih belum naik. Nanti 33% sampai 100 bisa ketahuan satu levelnya itu dia butuh berapa menit. Nanti akan saya rinci datanya, data edukasi. Review sedikit. Polytron ini bisa menggunakan keyless tanpa kunci. Caranya seperti ini: tekan tengah, tekan lama, nah itu nyala sendiri kan, tanpa kunci ya, tanpa kunci. Masih 33 di 3 menit belum naik satu level pun. Nanti setelah 33 ke 34, nah baru kita stop biar tahu satu level itu butuh berapa menit. Nah 34 di 4 menit ya, di 4 menit jam 4, berarti 4 kali berapa tuh sampai sisa, banyak juga ya. Review yang lain sudah saya jelaskan di video lalu. Pajak itu cuma 35.000 per tahun ya, sangat murah, 35.000 per tahun. Makanya beralihlah ke listrik. Fok S top speednya 80 km per jam di tipe S Sport. Di tipe D 63 km per jam. Oke, sambil nunggu saya berikan penjelasan lain tentang yang belum dibahas. Apa ya, kunci ini, lock kunci yang bisa ngelock double lock ya. Biasanya kalau Honda cuma ini, kalau ini ada pengamannya juga. Jika ini ditutup, maka kita harus buka ini supaya locknya ini. Nah ini kan tutup kunci tuh. Saya nggak praktekkan ya, soalnya pernah yang ini ada kelemahan macet. Jadi harus, kalau macet itu diputar nggak bisa, diketok dulu ini ya, tak baru dia mental keluar. Nah ini cuma kelemahan di motor ini aja, motor-motor yang lain bagus kok. Mungkin seret itu. Oh bagasi saya buka ya, bagasi. Oh ya, dimatikan dulu karena ini tanpa kunci, keyless. Cara matikannya ini, tombol gembok buka. Nah udah mati itu. Kita bahas box. Kiri buka box. Biasa jas hujan. Nah ini yang penting ya, kalau jika kita mampir di mana kurangnya kabel perpanjangan ya kita bawa. Jadi ya penuh jas hujan, charging sama ini kabel data jangan lupa, karena sudah tersedia di sini USB output. Nah handphonenya ditaruh di sini. Ini besar ya, buat air minum masuk, handphone masuk. Ini canggih, sudah di belakang udah ada, pakem sekali remnya. Oke, karena kita fokusnya bahas ini ya, pendapatan apa, biaya rupiah berapa kWh. Nah ini udah naik tuh 422. Semakin lama dia kayaknya naik bebannya. Ya, naik sedikit ya. Di rumah kemarin saya ukur 425 watt, di sini 422. Ban NMAX 110 70 13 ring 13. Belakang lebih besar 130. Mereknya Kingland. Ya belakang bedanya cuma 130 aja.
Di sini banyak barcode ya, barcode. Entah apa, kalau kadang kita servis ke service center tuh kadang-kadang di scan sama dia. Mungkin kedatangan motor atau indikator motor itu datang servis. Remember, pesan-pesan. Ini bisa dimodif ya, ini tersedia celah tutup, bisa dibongkar, bisa dibuat seperti ini juga. Sementara ini nggak dipakai, dari pabrik seperti ini. Oke. Kita tunggu saja sampai penuh, nanti berapa kWh yang didapat, berapa rupiah. Mungkin nunggu waktu ya, saya jelaskan aplikasi lagi. Ini atas nama kita sendiri, nama saya tuh di atas. Bisa balik nama, kita datang ke Polytron, nanti namanya dirubah. Prosesnya 1 minggu prosesnya. Ini untuk mencari stasiun charging di daerah Jakarta. Nah, ini road trip ini di mana-mana. Jika kita mau Jakarta Bandung, Jakarta Cirebon, Jogja, Jakarta Semarang, sudah ada titik-titik dari tempat pengisian SPKLU yang terdekat yang kita lewati. Ininya fungsinya smart, motor smart yang connect ke handphone kita. Nah, ini pembayaran, kita bisa melalui aplikasi bayar bulanan. Ini tanggal berapa ya? Ini terteranya tanggal 13, saya harus bayar 9, 10, 11, 12, berarti besok saya harus bayar. Karena H-3 itu udah bisa terbuka aplikasinya untuk pembayaran. Jadi kalau lebih dari 3 hari, H-4 itu belum terbuka, kita mau bayar nggak bisa. Ini langganan baterai. Nah, per bulan kita bisa bayar per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, per 12 bulan, per 24 bulan, setahun, per 3 tahun, bisa sampai 60 bulan tuh. Bayar sekaligus, tentunya ada diskonnya. Riwayat pengisian daya. Oh, ini nggak aktif. Nah, ini kadang masalah baterai di sini 34 ya. Kalau kita motor nggak hidupkan, ini nggak bakal update. Jadi update-nya baterai ini berapa persen itu update-nya akan terakhir saat motor itu dihidupkan, dimatikan terakhir. Nah, itu update-nya ke handphone kita, makanya sering ada perbedaan. Nah, ini kondisi baterai saat kita ngecas, maka ini akan ada indikasi yang muncul di temperatur tentang motor ya, normal. Kondisi motor artinya ECU dan lain-lainnya itu normal. Nah, inverternya normal dan baterai normal. Jika baterai rusak, di sini ada tulisan 85%. Sesuai kerusakan baterai itu berapa persen ya, tertera. Nah, kita bisa klaim garansi di Polytronnya. Jika baterai itu sudah 85%, kita bisa klaim penggantian baterai. Biasanya penggantian baterai itu
inden 1 bulan jika nggak ada stok ya. Ini status langganan saya itu per bulan. Bisa diubah kayak tadi ya, berapa bulan ke depan. Oh, ini odometer menunjukkan hampir 2000 km ya POX yang saya pakai. Saat ini kondisi baterai 33%. Nah, ini kita cari perjalanan keseharian. Kemarin yang saya cek tanggal 8 ya, Selasa. Kemarin dipakai nah ini perjalanan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada 6 perjalanan. Jadi kalau ada keluarga kita yang pakai, dia berbohong ketahuan ya. Ini dipakai, dilarang pergi jauh ya. 12 km karena belum punya SIM. Dan daerahnya rawan, banyak kontainer. Nah, ini ke Ion Mall melalui Cakung. Ini banyak sekali kontainer lewat sini ya. Jadi kalau ditanya, dia nggak bilang, nanti ketahuan di sini. Itulah fungsinya dari aplikasi aplikasi Polytron, motor smart. Terus apalagi ya, menu-menu yang lain. Ini mode yang kita pakai, drive. Nah, ini tempra. Ini nyala jika motor dihidupkan. Kondisi baterai, inverter. Oke, kita tunggu saja sampai penuh. Nanti berapa rupiah yang tertera di sini. Nanti kita berbandingkan, kita buat simulasi. Jika tadi 33% kita ngitung ya, nanti kita ketemu ngitung dari 0% sampai 100%. Berapa yang didapat biaya untuk membayar charging Polytron tipe S. Tentunya beda dengan tipe R ya, double baterai, dia lebih besar KWH-nya. Dan biaya casnya lebih tinggi. Untuk ini 125.000 per bulan. Tipe S. Kalau tipe R double baterai itu yang jarak tempuhnya 150-an kilometer, itu 200.000 per bulan. Oke, saya merasa sangat puas memiliki motor ini, sehingga memiliki 2 buah dan keseharian selalu saya pakai, selalu rutin ya, karena target zero emisi. Cuaca ini sudah kacau. Di bulan April aja masih musim hujan. Di musim hujan malah panas. Ini akibat kita kebanyakan menyumbang asap knalpot di jalan. Ini sumber kerusakan alam dari bocoran knalpot. Ini bersih murni. Oke, kita tunggu. Sudah sekian lama kita cek berapa persen. 70%. Masih berkedip. ...422 watt. Ya, stabil di 422 watt. Sekarang 71. Oke, kita tunggu lagi ya. Oke, kita periksa dulu ya price-nya. Harganya udah dapat berapa nih? Dan dapat berapa kWh? Ini kan daya 422 watt. Kita ubah modenya. Nah, pencapaiannya nih. Ini kWh meter. 0,74 kWh meter. Kalau 1 kWh meter itu kan 10 ya. Ini 0,7. Nah, price-nya udah 11.000. Oh, 1.100. Juga 1.110.
Nah kan biayanya 15.000 per kWh, saya inputnya 15.000 aja. Jadi biayanya tuh untuk 0,7 kWh biayanya baru 1110. Nah di sini udah kelihatan ya. Ini kayaknya kalau 70%, tadi kan 31 ya. Artinya itu 31 ya, jadi 7 berarti separuhnya. Berarti kalau full itu 100% kira-kira ya Rp2.000. Rp2.000 berarti kalau full 100% dari 31 tadi ya, sekitar Rp2.000. Kalau fullnya dari 0 sampai 100 mungkin 2.500 atau 2.700, ya murah dibanding bensin 1 liternya 10.000, masih jauh lebih murah ini. Dan saya juga chargingnya dengan tenaga surya. Nanti mari kita let's go lihat ke atas tenaga surya untuk mengecas Molis Polytron. Let's go, kita ke atap rooftop. Inilah sistem tenaga surya yang untuk saya rakit ngecas sepeda motor listrik, sepeda listrik, dan kebutuhan rumah tangga. Ini sih nggak dipakai ya, saya inverternya rakit sendiri, produk sendiri, yang mana menggunakan HY4008 8 pieces trafo UPS APC. Ini daya besar untuk rumah tangga, mampu. Sejak 2018 saya rakit, saya bangun, dan ini sudah diekspor ke berbagai provinsi. Inverter rakitan saya. Ini skemanya 3000 WP, baterai les tanpa baterai ya, tanpa baterai, hanya dengan elko. Ini elko saja nih, elko di kiri dan kanan, elko 150.000 mikrofarad. Ini bebannya, jet pump, TV water heater, kompor listrik secara bergantian ya. Oke, kita lihat di atas sana di rooftop. Nah, itu di sana tuh di sini 1000 watt. Ada 3 lokasi, saya buat terpisah. Ini 1000 watt. Nah, satu lagi di sana. Nah, ini yang kedua. Kita naik ke atas. Tadi di sana ya. Tuh. Nah, lokasi kedua, lokasi ketiga. Energi gratis dari matahari sangat banyak. Mari kita sadap, kita maksimalkan penggunaannya. Seperti di negara Cina. Di Indonesia ini masih lemah. Masih banyak kaum mendang-mending. Mending. Kapan mau maju negara ini? Rakyatnya boros. Hidup susah tapi boros. Dan gak mau mengeksplor sesuatu yang dari alam. Free energi. Oke, ini ngecas Polytron cuma beban 420 ya. Dengan tenaga surya ini bisa 1000 watt, maksimal 1500, tapi jangan lama-lama karena inverternya nggak kuat. Kalau ini solar panelnya sampai 3000 WP.
lama saya pasang ini. Biasanya untuk semua sepeda listrik. Ya ini sekarang bebannya lebih besar untuk molis motor listrik yang baterainya sangat besar, 84 volt. Oke, sudah 100%. Nah, 100% kita harus lihat datanya ya. Dapat berapa kWh dan berapa rupiah. Satu koma empat satu kWh. Nah, rupiahnya berapa nih? 2115. Jadi dari 31% ke 100 itu ongkos biaya ngecas 2115. Oke, edukasi kali ini saya sudah jelaskan semua, termasuk pengecasan tadi gratis ya dengan tenaga surya. Cuman pembiayaan di awal aja tenaga surya, sininya saya ngecas gratis dan murah sekali. Kalau biayanya cuma 2115, 31 berarti sekitar tadi 69%, biayanya 2115. Oke, jangan takut beli segala jenis sepeda motor listrik karena biayanya murah sekali. Ini kalau dihitung ya, kalau sewa 125 1 bulan, artinya saya nyewa sekitar 4.050 per harinya. Uang sewa saya 4.050 per hari, ditambah dengan biaya 2115 jika dibulatkan 100%. Oh ya, paket ya. Ayo kasih 2115 31%. Kita bulatkan saja 100%, 2.500 lah. Jadi uang sewa kita per bulan untuk motor ini, per hari ya, saya hitung tadi per hari 4.050 ditambah 2.500 biaya ngecas untuk full 100%, 456 6.500. Kita udah bisa kemana-mana, 70 km 6.500 70 km. Nah, dibagi aja tuh. Kalau bensin itu 70 km ya, habis 2 liter, berarti kan 20.000 ya. Ini cuma habis 70 km 6.500. Sewa baterai 4.050 ditambah 2.500 ngecas. Jadi 20.000 bensin dikurangin 6.500 listrik. Nah, sisanya bisa dihitung berapa tuh? Cost reduction, penghematan yang kita dapat sekitar 13.500. Oke lor, mantap. Ayo segera beli, menyusul saya. Mungkin saya sarankan Polytron ya, karena murah dan elegan. Gengsinya tuh dapat. Jadi kita bisa kantoran, bisa ke rumah pacar dengan bangga, punya wibawa gitu. Kalau molis-molis yang lain kan walaupun mahal tapi bentuknya seperti apa ya? Seperti mainan gitu, kecil. Kecil, jadi kurang wibawa gitu. Kalau ini sekali beli, sekali dapat semuanya. Dapat nilai plus-plusnya, plus semua. Model Visit saya bilang juga kalah sama Polytron. Dan ada kemudahan lain, Polytron menyambung dengan servis audio. Kita juga sekalian kalau mau servis. Oke, mantap.
Tonton terus kelanjutan dari video-video edukasi saya tentang Polytron.